Itu tadi cuplikan pernyataan juru bicara Hamas yang secara eksklusif tadi malam dengan TV One berwawancara. Tadi Mbak Monik disebutkan 75 tahun invasi dilakukan Israel, tapi nggak ada tuh perhatian dari masyarakat internasional bahwa yang dilakukan Israel itu salah. Namun ketika peristiwa 7 Oktober kemarin luar biasa disebutkan yang terjadi ke Israel. Israel sudah kasih Gaza. Dan ternyata malah 7 Oktober warga sipilnya diserang. Anak-anak sekarang ini ketika kita berbicara masih ada sandera. 150-an orang. Nah, kalau TV One bisa mewawancarai pihak Hamas, alangkah baiknya TV One menjadi saluran untuk juru damai juga. Untuk mendesak Hamas memulangkan para sandera. Kenapa ini penting? Karena kita harus berpihak pada kemanusiaan dengan cara melawan terorisme. Selama kita ngomong dan kita tetap setuju pada tindakan. Saya minta dihentikan kata-kata terorisme dan menggunakan akal dan nurani, hanya berkata begini, 150 sandera dibanding dengan yang saat ini sudah 3.000 yang tewas. Masa iya sih? Masa punya berhati sejahat itu gitu loh. Sementara yang 150 ini dijamin hidup. Kan barusan kita dengar, hentikan penyerangan, kita akan kembalikan semua dalam keadaan hidup. 150 sandera dibanding 3.000 nyawa yang melayang. Untuk hal ini mungkin kita bersepakat bahwa coba gitu. Kita harus bersepakat. Teroris, karena mereka yang kita pahami adalah mereka berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan mereka. Orang mau berebut merdeka. Boleh nggak saya bicara? Orang mau merebut kemerdekaannya bukan teroris. Sekarang dubes gitu Palestina yang ada di Indonesia. Itu legal atau tidak? Enggak, Mamonik. Palestina sampai sekarang belum jadi negara. Karena itu Indonesia tegas mendukung kemerdekaan Palestina di semua fora internasional. Sudah 38 resolusi tentang Palestina, tapi tidak ada yang jalan. Mbak Monik jangan lihat di 7 Oktobernya. Lihat bagaimana satu demi satu daerah Palestina diambil, pemukiman ilegal terus tumbuh berkembang, dan itu ada aksi reaksi. Karena itu fokus kita sekarang hentikan kekerasan. Israel harus berhenti juga gitu loh. Dan Palestina juga harus duduk bareng. Ayo kita selesaikan gitu loh. Tidak boleh. Dan jangan kita bela satu, bela yang enggak boleh gitu loh. Ini bukan warga negara Indonesia. Kasih lihat gambar? Gitu ya. Gambar apa yang enggak, gini aja dah. Boleh kalau saya kasih lihat kita gambar? taat sama presiden dan presiden sudah menginstruksikan, apakah boleh nih kita ngelawan kayak begini? 7 presiden dari mulai Bung Karno, Pak Harto sampai dengan terakhir Pak Jokowi, semuanya sepakat kok. Seluruh masyarakat Indonesia juga sepakat. Kenapa cuma satu yang begini? Banyak Pak yang tidak setuju teroris. Jangan gitu juga loh. Lebih banyak lagi. Faktanya bahwa Israel itu superpower. Sampai sekarang saja Bang Ade tadi bilang serangan nggak berhenti. Ya, itu akan banyak, tapi harus dihentikan. Sekaligus menjawab pertanyaan Bang Ade tadi. Ya, Bang Ade. Sebentar, ketika Bang Ade berkata apakah Hamas itu kan semut ya ketimbang Israel, yang katanya justru hari ini kita menyaksikan Israel yang katanya jago soal IT, jago soal informasi, kok keok hari pertama hari kedua dengan sebuah organisasi. Justru ini membuka mata dunia. Hei Saudi Arabia, hei Irak, hei Iran, hei Suriah, hei Lebanon, semua negara-negara Liga Arab. Tuh lihat, Israel bukan siapa-siapa. Kembalikan ke asalnya tahun 47, bagi dua lagi, kompak lagi, hidup lagi, damai lagi, dan yang namanya Zionis jangan ada. Yahudi silahkan, Kristen silahkan, Islam silahkan, dan damailah mereka semua di bumi yang diberkahi. Oke. Boleh saya bicara? Apa yang ingin disampaikan Mbak Monik? Damai hanya bisa terjadi jika tidak ada kelompok teror. Dan itu pernah diupayakan oleh terorisme paling utama. Nobel perdamaian. Teror terjadi karena ada pendudukan. Terorisme apa dasar Anda menyampaikan bahwa Hamas ini teroris ketika mereka juga puluhan yang jadi korban untuk berjuang merdeka begitu? Oke, makanya boleh nggak saya jelasin? Itu yang Kasih membunuh saya 6.000 waktu gitu untuk loh. bicara. Kasih saya waktu untuk bicara dong. The real teroris yang membunuh 6.000. Boleh nggak saya bicara? Oke, sebentar. Gitu loh. Saya mau menunjukkan, tolong di close up kamera. Ini adalah Nobel perdamaian. Yasser Arafat, Ishak Rabin, dan
Peres. Mereka tahun 1994 menerima Nobel Perdamaian. Kenapa? Karena Israel dan Palestina mau berdamai. Tahun 1994 mereka menerima Nobel Perdamaian. Artinya itu yang tadi diplomasi saya katakan bisa. Kalau sekarang Namun yang Netanyahu itu terjadi, kanan. Bapak Ibu, nggak ada urusan dengan politik, mau kiri mau kanan. Yang kita lihat apa yang sudah dilakukan Israel. Israel bisa berdamai. Netanyahu yang berkuasa ketika didukung Sebentar, partai ya. kanan yang betul-betul ingin menghilangkan hak Palestina, terjadilah kasus ini. Bahkan kalau di dalam negeri, Netanyahu sendiri diprotes karena ingin menghapuskan Supreme Court, Mahkamah Agungnya mereka. Ini Protes kelompok Yahudi yang hari-hari kamu gitu. bilang. Jadi Monik harus yang kamu bedakan bilang. antara Israel sama Yahudi. Monik ini agak Sebentar, ini saya harus jernihkan dulu karena kita berdiskusi biar bisa semua mendengarkan.